Halo semua, apa kabar? Di video ini saya ingin berbagi pengalaman tentang kuliah S1 Teknik Penerbangan atau Teknik Pesawat Terbang, Aerospace Engineering. Langkah pertama ya, karena saya dulu itu lulusan SMK akuntansi. Tapi karena saya memang dari SMP itu selalu ingin masuk teknik, saya dulu waktu kecil, umur 5 tahun sampai umur 10 tahun itu saya tinggal di panti asuhan khusus anak-anak tidak mampu ya. Karena saya kan pendidikan terakhir di Indonesia itu SMK akuntansi. Akhirnya kalau untuk masuk sekolah teknik di sini, itu saya harus ambil kursus lain. Jadi saya ambil universitas terbuka atau Open University yang ada di UK. Di Open University saya mengambil 120 kredit dan 30 kredit itu engineering, 60 kredit matematika dan juga statistik. Ada dua sekolah yang saya lamar, tapi yang satu tidak ada aerospace engineering. Sekolah yang lainnya malah menawari saya untuk ambil mechanical engineering. Saya bilang, saya tidak terlalu mau mechanical engineering atau teknik mesin ya, karena di UK itu udah terlalu banyak yang punya teknik mesin, apalagi di seluruh dunia mungkin udah terlalu banyak. Saya pilih ke aerospace engineering atau teknik penerbangan karena memang dari awal sekolah itu sudah masuk ke jurusan atau sudah spesifik ya. Surat penerimaannya itu dibilang ini, kalau saya lulus dengan 120 kredit, jadi saya selesai ujian terakhir di Open University itu bulan Juni. Tetapi sertifikatnya bulan Desember. Sementara tahun ajaran di Swansea University itu dimulai bulan September. Akhirnya mereka bilang, oh kamu harus mulai tahun berikutnya. Akhirnya saya bilang, oh saya bisa nggak masuk ke foundation year. Foundation year itu biasanya kalau dari Indonesia nilai Anda tidak mencukupi, akhirnya saya masuk ke foundation year itu 1 tahun. Untuk tahun pertama, beberapa kelas saya itu sharing dengan teknik mesin dan teknik sipil. Dan beberapa kelas itu sudah memang konsentrasi khusus untuk aerospace engineering. Beberapa modul introduction untuk aerospace engineering yang dan susah sekali. Untuk tahun pertama, tugas kelompok ada, dan itu dulu presentasi untuk safety dan etik. Dan ada kelas desain khusus untuk kelas desain menggunakan SolidWorks. Saya ada kelas pilot, kita dibawa ke airport, pengalaman untuk menerbangkan pesawat ya. Dan juga ada workshop yang di sana kita diajari untuk potong besi dan buat lubang besi dan bagaimana harus menghaluskan lempengan besi itu, kelas-kelas untuk akreditas ya. Tahun pertama itu saya sempat bimbang karena saya pikir, wah jurusan penerbangan ini susah sekali. Dan saya sempat hampir putus asa karena tujuan saya itu saya ingin mengambil komposit material yang khusus untuk pesawat terbang. Di tahun kedua untuk aerospace engineering kita sudah pilih jurusan. Kalau untuk mechanical engineering itu tahun ketiga dan civil engineering malah tidak ada pilih jurusan. Jadi memang aerospace engineering itu dari tahun pertama sudah khusus ya. Jadi sudah sangat spesialis. Dan saya mengambil material dan propulsion system. Jadi propulsion system itu seperti jet engine. Jadi untuk mesin pesawat. Jadi saya belajar khusus untuk mesin pesawat. Dan di tahun kedua kita ada kelas flight simulator. Jadi saya bisa memakai flight simulator, menerbangkan pesawat dari satu airport balik lagi ke airport lainnya. Tapi ini simulator, memberi pengalaman ke pelajar untuk mendesain pesawat. Mereka harus tahu rasanya menerbangkan pesawat. Kelas-kelas praktek seperti itu merangsang kreativitas. Saya juga ada kelas praktek wind tunnel. Di kelas wind tunnel itu kita diajari cara menjalankan mesin wind tunnel itu dan menganalisa data. Dan juga ada kelas praktek jet engine. Dan juga ada kerja kelompok untuk desain pesawat. Itu tapi untuk kerangka pesawat. Jadi khusus saya pesawat. Jadi saya waktu itu tanggung jawabnya menggambar ekor pesawat yang di belakang, jadi yang berdiri. Itu lebih susah loh untuk menggambar vertikal daripada horizontal. Jadi yang untuk horizontal itu sebenarnya lebih mudah. Itu harus menggunakan software desain dan setelah itu membuat reportnya.
Ada juga group work untuk aerodynamic. Sebenarnya untuk kelas-kelas itu kita tidak diajari, tapi kita seperti research ya. Dan biasanya tugas atau assignmentnya lebih susah. Di UK itu bisa dibilang kuliah S1 di UK atau undergraduate itu Anda harus tahan banting dan suka membaca. Anda memang harus kreatif, harus mau belajar, harus mau bertanya, belajar, ambil informasi di internet, di perpustakaan. Anda memang harus proaktif ya. Tahun ketiga itu tahun favorit saya. Itu karena untuk proyek mandiri atau skripsi. Jadi dari mendesain, dan itu saya 3D printing. Dari 3D printing saya bawa ke laboratori, ke wind tunnel. Saya tes di situ, saya ambil data, saya masukkan ke simulator. Simulator itu seperti software, jadi saya compare datanya. Dan setelah itu saya buat report. Dan dari sana saya banyak belajar. Proyek saya itu kombinasi antara sistem dari saintis yang di NASA, saya ambil contohnya, saya combine dengan industri ya, industri pesawat terbang. Itu modul yang paling saya nikmati. Di tahun ketiga itu ada proyek kelompok, itu mendesain pesawat terbang. Saya bertanggung jawab untuk structure. Jadi untuk struktur badan pesawat itu dari fuselage atau badan pesawat yang orang duduk, itu saya desain ke situ. Jadi saya belajar untuk desainnya, saya di mana ya lokasi semua komponen itu atau mesin, lokasinya di mana. Dan juga bagaimana nanti sayap pesawat itu strukturnya bagaimana. Dan struktur itu memang dibilang paling susah. Jadi tidak ada yang mau, akhirnya saya bilang, oke, saya ambil. Jadi selama 3 tahun ini saya lebih suka kelas praktek daripada kelas teori. Karena saya tahu kalau untuk kelas praktek saya lebih bagus dan lebih kreatif daripada kelas teori. Tetapi namanya praktek itu harus tahu teorinya juga. Saya bilang kuliah di UK itu memang harus tahan banting. Karena kebanyakan belajar sendiri, buat research sendiri, padahal itu undergraduate ya. Pelajaran S1 itu hampir sama seperti S2. Proyek skripsi saya itu condong ke skripsi model S2. Dosen pembimbing saya juga bilang, proyekmu itu proyek S2 bukan S1. Jadi dia bilang, you are so curious, you just want to learn. Namanya kuliah, kan Anda harus proaktif. Itu menimba ilmu. Kalau memang Anda sangat tertarik dengan jurusan teknik dan Anda ada kesempatan masuk ke universitas di UK, bagaimanapun itu caranya, beasiswa, dibayarin orang tua, atau menikah dengan bule, gunakan kesempatan itu karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Orang lain bisa ambil harta Anda, tapi pendidikan itu atau skill itu yang tidak bisa diambil dari kita. Mungkin itu motonya orang miskin ya, karena saya kan miskin dari Indonesia. Kapan-kapan saya bisa sharing tentang informasi lainnya. Sampai ketemu lagi. Bye.